Menentukan bunga tunggal bersama Panasto AA yang biasa dipanggil Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai selesai agar mengerti dan paham materi pelajaran ini. Jangan lupa komen dengan ketik nama kelas dan nomor absen sebagai bukti telah mengikuti KBM materi ini. Bab 6 Aritmetika Sosial Bagian 2 Menentukan bunga tunggal. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya juga bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung atas persetujuan bersama. Dalam dunia ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun bunga yang akan dibahas dalam buku ini hanya bunga tunggal saja. Sehingga jika ada istilah bunga pada materi ini, maka yang akan dimaksud adalah bunga tunggal. Contoh bunga tunggal di sini, Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun atau 12 bulan. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Yang pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Bank ketiga memberikan bunga sebesar 23 juta rupiah per semester untuk pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Ketiga bank tersebut memberi persyaratan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usahanya? Pada kasus tersebut, mari kita uraikan besarnya bunga yang harus ditanggung dari meminjam uang tersebut. Pada bank pertama, 20% kali 200 juta sama dengan 40 juta selama 1 tahun. Bunga di bank 2, 2% kali 200 juta sama dengan 4 juta selama 1 bulan, sehingga dalam 1 tahun 4 juta kali 12 sama dengan 48 juta. Bunga di bank 3 adalah 23 juta per semester untuk pinjaman 200 juta, sehingga dalam 1 tahun adalah 23 kali 2 sama dengan 46 juta. Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus kita tanggung, jika kita meminjam modal di bank 1, bank 2, dan bank 3 tersebut, tentu kita akan memilih meminjam di bank 1 karena beban bunga yang harus kita tanggung adalah paling ringan ya. Kita bandingkan ini di bank 1 hanya 40 juta bunganya selama 1 tahun. Di bank kedua 48 juta selama 1 tahun. Dan di bank ketiga 46 juta selama 1 tahun. Jadi kita milih yang paling ringan adalah 40 juta di bank pertama. Selanjutnya diskon atau potongan harga. Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%, dan sebagainya. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misalnya, suatu barang yang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%,
Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% kali 200.000 sama dengan 30.000, sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah 200.000 dikurangi 30.000 sama dengan 170.000. Selanjutnya ada pajak. Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh, seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%, sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli termasuk pajak adalah 100% tambah 10% kali 200.000 sama dengan 220.000. Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dengan barang dagangan tertentu selama satu masa jual, bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Contoh, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Jawabnya, omset sehari 1.000 kali 10.000 dikalikan 100% dikurangi 10% sama dengan 1.000 kali 9.000 sama dengan 9 juta. Omset sebulan 9 juta kali 30 sama dengan 270 juta rupiah. Sehingga pajak UMKM sama dengan omset sebulan kali tarif pajak UMKM 270 juta kali 1% sama dengan 2.700.000. Jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usaha sebesar Rp2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Bagian 3, bruto, neto, dan tara. Neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misal dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300 gram. Bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal dalam suatu kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram, ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram.
Tara diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Misalnya diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto tertuliskan 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taraknya adalah 50 gram. Atau secara sederhana, berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya adalah 50 gram. Persentasi neto dan tara. Misalnya diketahui neto N, tara T, dan bruto B. Persentasi neto adalah persen N, persentasi tara persen T. Persentasi neto dapat dirumuskan persen N sama dengan N per B kali 100%. Persentasi tara dapat dirumuskan persen T sama dengan T per B kali 100%. Demikianlah, setelah memperhatikan penjelasan dari Pana, silahkan latih penalaran kalian dengan membaca Ayo Kita Menalar halaman 82 dan 89. Jika masih belum paham dengan apa yang Pana sampaikan pada video ini, silakan dibaca buku paket Matematika SMP kelas 7 semester 2 halaman 77 sampai dengan 89. Panas ingatkan lagi, jangan lupa komen dengan ketik nama, kelas, dan nomor absen sebagai bukti telah mengikuti KBM materi ini. Latihan soal, ini tugasnya nanti akan di-share ke Google Classroom. Silakan nanti dijawab juga, dikirim ke GC juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.